lukiskan indahnya Kau. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segalanya, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dari segalanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Oh, saudara yang mau menyembah, saya jemput kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, sungguh besar setia-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia, sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Nyata di sepanjang hidup, katakan darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kehidupanku, oh, tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemari tinggikan nama Tuhan sama-sama. Oh, Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Kau Tuhan. Oh, kami meninggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Kami menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami di sini Tuhan, kami mau meninggikan nama Engkau, melebihi segalanya, lebih dalam lagi Tuhan. Oh, dalam roh-Mu, oh, ku tinggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat satu kesempatan, buat satu hari yang indah pagi hari ini. Kami semua boleh bangun dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Satu anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau bilang kami datang ke rumah Tuhan. Kami hanya punya satu tujuan. Kami mau bertemu, berjumpa dengan Engkau. Kami mau bilang Tuhan, saya ada di sini, kami ada di sini. Kami mau memuji dan meninggikan nama Engkau. Karena Engkau Allah yang layak terima pujian. Engkau Tuhan yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segenap ibadah pagi hari ini kami persembahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang punya ibadah, Engkau yang punya acara pagi hari ini. Kami buka pada pagi hari ini ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia yang memerintah atas hidupmu dan hidupku. Darahnya sudah tebus kita semua. Mari kita angkat pujian dalamnya samudra. Oh, terima kasih Tuhan. Salib-Mu sudah menebus hidup kami Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala,
percaya Dialah Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Dia yang sudah memerintah hidupmu dan hidupku. Dia yang sudah tebus setiap kita pagi hari ini. Mari saya persilakan kita duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita pagi hari ini. Kita angkat pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Saudara yang bersyukur bukan sekedar kita hafal pujian ini, tapi kita mau nyanyi dari hati kita. Kita sungguh-sungguh bersyukur buat penyelamatan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Saudara yang sungguh-sungguh bersyukur, naikkan pujian ini dari hatimu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa kagum kami melihat perbuatan-Mu Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saudara naikkan pujian ini sendiri. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang sudah menyelamatkan hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Oh Tuhan dan Rajaku. Oh dengan apakah kami balas buat anugerah-Mu yang besar? Biarlah hidupku Tuhan menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum kami melihat perbuatan-Mu Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh
betapa indahnya kasih-Mu. Amin. Ini adalah satu kebenaran yang sangat luar biasa yang kami mengerti tentang Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi melalui firman yang akan kami dengar. Kami tahu bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Berikan kami satu hati yang bisa diajar Tuhan. Amin. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Waktu kami tertembelak karena kesalahan-kesalahan kami tidak akan jadi marah. Tapi kami mau berkata, ampuni kami Tuhan. Kami mau diajar, kami mau dinyatakan kesalahannya. Dan firman Tuhan juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang selalu menjadi tuntunan bagi kami sekalian orang-orang yang percaya kepadamu. Firman-Mu itu betul-betul pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami mengucap syukur karena firman Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Haleluya. Dan menuntun kami di dalam jalan yang benar. Kami mau mendengar firman Tuhan saat ini. Kami mau tolak semua pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan. Dan kami sediakan hati kami. Beri kami telinga seorang murid. Pertajam pendengaran kami. Kami peka akan suara firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil katakan haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Tuhan sedang menjawab doa-doa kita. Dalam doa saya selalu membayangkan satu sidang, satu ruangan ibadah yang padat. Itu dalam doa. Saya tidak peduli apa yang menjadi kenyataan. Ya, tetapi hari ini saya boleh bersyukur kepada Tuhan. Apa yang selalu saya bayangkan di dalam doa. Jemaat yang diberkati, jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang suka melayani Tuhan. Jemaat yang selalu datang beribadah, memprioritaskan ibadah di atas segalanya. Itu yang menjadi bayangan saya waktu saya berdoa. Marilah kita dengan iman, apapun yang menjadi masalah daripada saudara sekalian, bayangkan itu sebagai kebalikan. Kalau saudara sakit-sakitan, saudara boleh bayangkan, saya sehat, saya kuat, saya bisa melayani Tuhan. Ya, saya tidak peduli dengan umur. Ya, orang-orang boleh bilang umur, tetapi kalau Tuhan mau pakai. Ingat seorang dalam Alkitab yang usianya 80 tahun, tetapi kekuatannya masih seperti waktu dia umur 40 tahun. Siapakah dia? Wah, kuis ya, semuanya dapat hadiah. Hadiah dari surga ya. Hari ini saya akan mengajak jemaat untuk membaca satu doa yang agak-agak aneh. Ya, saya nggak tahu apakah saudara pernah mengucapkan doa seperti ini. Ya, mari kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang ke-30. Yang baca Alkitab setiap hari dalam kelompok PPSA pasti tahu ya ayat ini ya. Kita sudah masuk 8 atau 9 kali ya Pak Samuel. Kalau benar-benar saudara mengikuti, ada 9 kali kalau nggak salah ya. Saudara kita sudah habis dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, masuk dalam kelompok PPSA saudara. Dan ikuti pembacaan itu. Ya, sudah 9 kali. Kalau saudara, jemaat Raja Wali sudah bolak-balik baca Alkitab, sudah hafal. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat
doa ini. Ya, doa ini dinaikkan oleh seorang yang bernama Agur bin Yake dari Masa. Ya, dia bilang begini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, ini pasti saudara juga pernah ya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Ya, amin ya kita ya. Atau kekayaan. Saudara aminkan ini? Jangan berikan kepadaku kekayaan. Ya, saudara ya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, ini satu doa yang manusiawi sekali. Ya, saya melihat ini yang sifat alamiah kebanyakan orang digambarkan dengan sangat baik melalui doa Agur ini. Jika aku kaya, aku kenyang, aku melupakan Tuhan. Dan berkata, siapakah Tuhan itu? Dan kalau aku miskin, aku mencemarkan nama baik Tuhan karena aku mencuri. Ya, jadi dia bilang, udah aku nggak mau kemiskinan, aku juga tidak mau kekayaan. Ya, tetapi berapa banyak dari antara kita ya ingin supaya kita hidup berkecukupan. Saudara, apakah salah untuk menjadi kaya? Mari kita melihat ya apa yang Alkitab katakan. Ulangan menyatakan bahwa orang kaya menjadi sombong seperti ditulis di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 12 dan seterusnya. Apakah tidak ada ayat-ayat yang dimunculkan hari ini? Ulangan pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-12. Oke, sudah muncul ya. Terima kasih. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya terus kita akan terus. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu, sampai ayat 20 ya, bertambah banyak, perhatikan, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala saya belum habis ya, kecepatan, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati, garis bawah itu ya, tinggi hati artinya sombong, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita sampai di situ dulu ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul ujian kemiskinan dan ujian kekayaan ya, dengan mengacu kepada doa yang dinaikkan oleh Agur tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang orang kaya. Ada saudara yang mungkin bertanya-tanya ya, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang seorang muda yang kaya. Dan kita tahu ya, dari situlah, dari konteks cerita ini ya, seorang muda yang kaya ini mengatakan apa yang harus dia lakukan ya supaya memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan mulai mengemukakan kepadanya 10 hukum. Ya, jangan ada padamu ilah lain ya, jangan sembah sujud kepada patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, ingatlah hari Sabat, hormatilah. Lalu orang muda ini berkata, semua itu sudah kulakukan. Ya, tapi Tuhan kemudian berkata, kalau begitu
Kalau memang engkau mau mengejar yang sempurna itu, mengejar keselamatan itu, pulang sekarang. Bagikan semua hartamu kepada orang-orang yang memerlukannya, orang-orang miskin. Dan Alkitab katakan orang muda ini pulang ke rumahnya dengan wajah yang sedih. Dia tidak jadi ikut Tuhan. Ya, saudara, dari sinilah konteksnya ya. Saudara, kalau kita lihat Alkitab jangan bilang ngapain jadi orang kaya. Lalu kita ke gereja, kita kok dimusuhin. Sepertinya banyak sekali orang-orang kaya ya yang mungkin punya pikiran seperti itu. Saudara yang dikasih, dari sinilah kita melihat satu ayat yang terkenal. Lebih gampang, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Saudara tahu unta? Saudara tahu juga lubang jarum ya. Bayangkan saja. Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kayaknya hal yang tidak mungkin begitu. Nah, dari pengalaman, dari dialog antara Tuhan kita dengan anak muda yang kaya ini, keluarlah ayat itu. Bukan untuk semua orang kaya, saudara. Orang kaya yang bagaimana dulu? Ya, dari ceritanya ini orang kaya yang sangat memegang erat apa yang dia miliki. Kita baca lagi ulangan, ya, ulangan yang tadi sudah sampai di mana? 15 ya, kita lanjut. Dan kenapa kita harus tidak melupakan Tuhan? Ini dijelaskan di beberapa ayat 15 dan seterusnya. Dan yang memimpin kau melalui padang gurun yang besar. Kalau kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita pada hari ini, padang gurun yang besar itu dan dahsyat itu merupakan gambaran daripada dunia kita. Dunia di mana kita saat ini sedang berada merupakan padang gurun yang besar dan dahsyat. Nanti kita lihat. Dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, saudara. Ya, dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh jerat untuk anak-anak Tuhan khususnya. Dunia ini penuh dengan rencana-rencana yang jahat ya, seperti dikatakan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang tidak ada air. Ya, tidak ada kehidupan sebenarnya dalam dunia ini. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Lanjut. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu. Tuhan selalu ingin mencari satu kerendahan hati ya di dalam setiap kita. Jangan sombong ya, saudara. Dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ya, nanti kita melihat Tuhan tidak anti dengan orang-orang kaya. Bukan seperti itu. Ya, orang kaya yang bagaimana, yang tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kita sudah lihat dari konteks ceritanya. Tangankulah yang membuat aku memperoleh, maka janganlah kau katakan. Kalau semuanya sudah, harta semakin bertambah, emas juga bertambah, ya, kalau dulu ada banyak kerbau, ternak seperti itu, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ingat ya, kaum muda biasanya orang yang penuh dengan semangat ya, tetapi ada ingatan dari firman Tuhan. Boleh ditampilkan lagi? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ya, ini yang harus kita ingat pada waktu kita sangat diberkati. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia, Tuhan, ya, yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya. Terus sampai ayat 20 ya.
Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, ini berhala-berhala pada zaman dulu ya. Berhala-berhala zaman sekarang bisa saudara pikirkan, apakah sungguh-sungguh tidak ada berhala di dalam kehidupan kita? Apakah sungguh-sungguh tidak ada yang menggeser kedudukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya akan memperingatkan atau mengatakan seperti ini, saudara. Ulangan pasal 18 tadi dengan jelas, supaya kita tidak jadi sombong, jangan lupakan Tuhan, selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Alkitab terdapat banyak catatan tentang orang-orang kaya. Yang tadi saya katakan, firman Tuhan mengingatkan kepada orang-orang kaya untuk tidak jadi sombong dan banyak berbuat kasih. Coba kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Ayat 17. Nah, ini peringatan ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa? Kekayaan. Itu sesuatu yang tidak tentu ya, bisa habis dalam sekejap mata. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini yang diinginkan. Saudara, kita akan melihat ada beberapa tokoh yang saya kutip di sini, ya. Orang kaya yang cinta Tuhan. Siapa mereka? Yang pertama, kalau saya bilang buka Kejadian 12 ayat 2, saudara pasti tahu siapa itu. Kejadian, ini banyak kuis ya hari ini ya. KW jago-jago ya kuis Alkitabnya ya. Luar biasa. Semua jadi pemenang ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Saudara, di situ saya sedang mencari bahwa Abraham adalah orang yang kaya. Ya. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menerima berkat. Ya. Dan dikatakan bahwa Abraham adalah orang yang paling kaya, ya, yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Dia tidak menjadi sombong, ya, tetapi dia adalah bapak orang yang beriman. Bisa nggak Abraham disebut bapak orang percaya sementara dia dengan kekayaannya tidak memuliakan Tuhan? Pasti tidak bisa. Ya, kita lihat perjalanan imannya. Ya, saudara, kita lihat lagi di dalam Ayub pasal 1 ayat 3. Ayub pasal 1 ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina,
dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Perhatikan, sehingga orang itu, Ayub, adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini orang kaya dalam Alkitab. Tidak salah untuk menjadi kaya, saudara. Ya, coba kita lihat di dalam pasal 29 ayat 12. Apa yang dilakukan Ayub? Ayub 29 ayatnya yang ke-12. Dengarkan ya. Karena aku, Ayub bilang begini, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Ini Ayub, saudara. Kaya. Ya, tidak salah untuk menjadi kaya, saudara. Ya, tetapi biarlah dengan harta yang kita miliki, kita mempermuliakan Tuhan. Ada orang-orang anak piatu yang tidak ada penolongnya, yang berteriak minta tolong. Ya, saudara, di situ kita melihat bagaimana Ayub. Dan yang tokoh yang ketiga adalah Salomo. Seorang dari antara saudara mungkin mau membaca 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Ada yang mau membaca 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Oke, melebihi semua raja di bumi yang ada di muka bumi ini dalam hal kekayaan dan hikmat. Saudara, saya lagi coba mencari bahan-bahan. Saya mendapatkan satu informasi bahwa kekayaan Raja Salomo, kan di Indonesia suka ya, orang yang paling kaya, 7 orang yang paling kaya, 10 orang yang paling kaya. Tetapi dikatakan bahwa kekayaan dan kekayaannya mulai dihitung. Kekayaan Raja Salomo ini 2,2 triliun dolar. Saudara mau hitung-hitung berapa rupiah kira-kira? 2,2 triliun dolar. Dan dia terima 25 ton emas setiap tahunnya. Ton ya. Bukan kilo. 1 ton itu berapa kilo? 1000 kilo. 25 ton emas upeti. Tidak heran Salomo bisa mendirikan bait Allah yang begitu megah. Dia tidak ambil itu untuk semuanya, untuk dirinya sendiri. Dia utamakan Tuhan. Terima kasih buat yang sudah mengurus karpet. Tepuk tangan dulu ya. Ini Tuhan. Ini rumah Tuhan. Ya, biarlah kita mempunyai hati. Ya, kita hangus karena kita cinta akan rumah Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Itu 3 orang kaya ya, Abraham, Ayub, Salomo. Itu semuanya dari perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru, saudara? Ada seorang mak-mak, ibu. Ya, mak-mak lagi. Ibu penjual kain ungu dari kota Tiatira. Dia kaya. Ya, tapi dia juga menjadi orang yang murah hati, ya. Dia buat satu persekutuan di rumahnya. Ya, jadi tidak salah saudara untuk menjadi orang yang kaya. Rasul Paulus, ya, sekarang jangan Rasul Paulus dulu deh ya. Mari kita melihat apa yang Tuhan katakan tentang orang-orang miskin. Adil dong, tadi kita sudah berbicara tentang orang kaya ya. Lukas 4 ayat 18. Salah satu misi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah apa? Lukas 4 ayat 18. Untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang-orang miskin. Bapa telah mengutus Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya. Lalu di dalam Mazmur 82 ayat 3,
Kita banyak membaca ayat-ayat firman Tuhan ya. Mazmur 82 ayat 3. Kita baca. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ya, hati Tuhan ada. Itu sebabnya saudara, gereja kita, bukan gereja kita aja, rata-rata gereja sidang jemaat Allah itu punya satu kas yang namanya diakonia. Saudara ingat pada waktu penghakiman terakhir, apa kata Yesus? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku air. Ketika aku tidak punya rumah, engkau memberikan aku tumpangan. Ini menjelaskan mengenai ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, tidak punya uang untuk berobat, engkau memberikan aku, menolong aku. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang saya pikirkan itu diuji dengan saya pagi ini. Waktu saya nggak pakai masker keluar dari rumah, kelupaan maskernya. Ya, saya mau pindahkan mobil karena mobil mesti dipindahin ya. Saya mampir dulu di Alfamart. Saya beli masker. Ya. Dan ada bapak-bapak tua dengan pakaian yang lusuh. Dia tiba-tiba melihat kepada saya, dia bilang, "Saya sakit, Bu." Saya percaya dia sakit. Karena memang keadaannya sakit. Seperti itu ya, lemes begitu. Tapi saya nggak punya duit mau beli obat. Saya sakit panas. Saya ingat ayat ini, saudara. Tuhan menguji kita, apakah kita cuma omdo gitu. Ya kalau saya bilang sebodoh amat, itu urusan lu gitu kan. Artinya kita tidak mempraktekkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Ya, saya kasih uang untuk beli obat panas ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Kita tidak perlu menjadi orang yang serba mewah, serba kecukupan untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Jangan punya mental peminta-minta, saudara. Suka yang gratisan. Ya, walaupun saudara ada uang sedikit, saudara tahan begitu erat-erat. Saudara tidak rela untuk membagi. Saudara ada kas diakonia. Inilah sarana di mana saudara bisa berpikir mengenai diakonia ini. Ya, sisihkan setiap bulan apa yang saudara bisa masukkan ke dalam kas diakonia gereja. Itu akan disalurkan kepada orang-orang, khususnya yang ada, ya, yang memerlukan pertolongan kita. Walaupun kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi sedikit banyak kita bisa memberikan perhatian kepada saudara-saudara seiman. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu saya sampai kepada ayat yang ke-35 lagi. Semua yang ditulis di situ, lapar, tidak punya tumpangan, sakit, tidak punya obat untuk membeli obat, itu menggambarkan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Waktu kita datang nanti menghadap penghakiman terakhir, kita tidak ditanya, berapa banyak kamu sudah jadi worship leader? Berapa banyak kamu sudah berkhotbah? Berapa jam kamu sudah berdoa? Tidak. Ternyata yang ditanya oleh Tuhan Yesus adalah hal-hal yang sangat praktis seperti ini. Ada orang-orang di sekitar kita. Tidak salah juga untuk jadi orang miskin, saudara. Ya, tetapi yang salah kita punya mental yang minta-minta. Jangan pikir orang miskin tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Coba kita baca
Ya, di dalam gereja yang ada di Makedonia, di 2 Korintus pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8. Ini di sana ada 30.45. Artinya apa nih Pak Jito? Saya mesti berhentinya kapan? Masih setengah jam lagi berikut perjamuan kudus. Oke, saya tanya nggak apa-apa ya, nanti saya bablas soalnya ini direkam. Yuk kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Dua Korintus pasal yang ke-8, kita mulai dari ayat yang kedua. Atau dari permulaan aja ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada siapa? Jemaat-jemaat di Raja Wali. Amin. Jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Orang miskin bisa memuliakan Tuhan, orang kaya bisa memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Ya, orang kaya bisa tidak memuliakan Tuhan, orang miskin juga bisa tidak memuliakan Tuhan, saudara. Saudara pilih mana? Kaya miskin tidak masalah. Yang penting kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak ada anak Tuhan yang terlalu miskin untuk bisa memberi. Yang ada anak-anak Tuhan yang mengeraskan hatinya. Ya, untuk aku aja sendiri kekurangan, ngasih lagi gereja duit melulu. Nggak ada di sini ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa ya begitu tertarik Tuhan Yesus kepada seorang janda? Dia bukan janda kaya, saudara, miskin. Yang ada pada dia hanya 2 peser. Saudara, tetapi itu sangat menarik perhatian Yesus. Ini dicatat loh di dalam Alkitab. Dia sudah memberi semua daripada yang dia punya. Jadilah orang-orang kaya atau orang-orang miskin yang bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, tidak masalah kita jadi kaya atau kita jadi miskin. Kalau kita jadi kaya, puji Tuhan. Ya, biarlah kita bisa memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, baca Ulangan pasal 8. Biarlah kita boleh menjadi miskin, tapi bukan berarti kita minta-minta. Kita mempermalukan Tuhan. Ya, tetapi pakai lutut saudara. Pakai lutut saudara untuk bisa minta langsung daripada Bapa. Dia bisa mengirimkan burung gagak, saudara. Setiap kali saya bicara mengenai burung gagak, saya mesti menjelaskannya. Burung gagak diminta oleh Tuhan bawa daging untuk hambanya, untuk orang percaya. Burung gagak adalah burung yang paling suka makan daging. Artinya apa? Gagak taat kepada Tuhan. Dia tidak berani mengambil sesuatu yang sudah jadi milik anak-anak Tuhan. Ya, dia tidak makan daging itu. Saya sempat berpikir, kok Tuhan gak pakai burung pos ya? Burung pos mah gak doyan daging. Ya, dia doyannya cuma biji-bijian. Kenapa nggak lebih aman aja? Ya, justru di sini kita bisa melihat kekuasaan Tuhan. Saudara,
saudara sekalian yang ada di sini ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masih dalam kekurangan, terus berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan pikir aku orang yang paling malang, aku tidak akan memberi apapun karena aku sendiri aja kurang. Itu satu pemikiran yang salah, saudara. Ya, di dalam jemaat di Makedonia tadi dikatakan mereka sangat miskin, bukan miskin aja, sangat miskin. Tapi mereka masih bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan. Janda yang tidak punya apa-apa, 2 peser dimasukkan. Ya saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah memberitakan firman Tuhan di salah sebuah gereja cabang, di mana saya katakan bahwa kalau saudara lihat, memberi itu merupakan salah satu bagian daripada ibadah. Di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, kalau perjanjian lama, setelah mereka memuji Tuhan, ada korban yang dipersembahkan. Di dalam perjanjian lama dikatakan, saudara, jangan pernah datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Saudara, saya sangat-sangat berdoa untuk tidak ada lagi amplop-amplop yang tidak ada isinya. Berapapun yang bisa saudara, 2.000 pun itu harus ada, jangan kosong saudara. Mendingan saudara tidak usah maju ke depan daripada saudara datang ke depan dan amplop itu kosong. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan tahu keadaan kita. Ya, berdoa saudara. Tadi awal daripada firman Tuhan ini saya katakan, Tuhan mulai menjawab doa-doa kita. Setiap hari Senin kita berdoa buat gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan diberkati. Berdoa buat keluarga-keluarga, supaya keluarga-keluarga yang mengalami masalah dijadikan utuh kembali. Tidak ada yang mustahil. Jangan fokus kepada kemiskinan saudara. Jangan fokus kepada kekayaan saudara. It is nothing. Tidak ada apa-apanya. Yang harus kita fokus adalah Tuhan Sang Pemberi Berkat itu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan harus nomor 1 di dalam kehidupan kita. Dia bisa memberkati saudara semudah membalikan telapak tangan saudara. Ya, kalau saudara memang layak untuk diberkati. Ada Abraham, ada Ayub, itu saksi hidup. Itu sejarah yang bisa kita lihat. Ya, Tuhan suka kita menjadi kaya. Kenapa saya katakan begitu? Tuhan bilang begini, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saya tanya kepada saudara, kelimpahan itu banyak atau sedikit? Supaya saudara hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara makan roti dan tidak usah berhemat. Itu semua firman Tuhan yang menandakan kalau Tuhan itu suka, kalau kita itu berkecukupan. Ya saudara, sangat luar biasa saudara. Saya juga diberkati dengan Raja Daud. Pada masa tuanya dia mengatakan seperti ini, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat ya orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta sedekah. Amin saudara. Buat Tuhan, asal saudara sungguh-sungguh mengasihi Dia, saudara bisa jadi orang kaya atau orang yang diizinkan Tuhan untuk mengalami padang gurun kemiskinan. Tetapi gak apa-apa kalau ada Tuhan, saudara masih dipelihara. Ya, jangan pernah untuk orang-orang yang merasa tidak punya apa-apa, jangan pernah merasa self pity. Saudara punya Allah yang besar. Saudara punya Allah yang memperhatikan saudara. Saudara punya Allah yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang saya mau seperti mengambil satu kesimpulan. Ya, tadi saya katakan tidak salah untuk menjadi kaya. Ada orang kaya yang bisa memuliakan nama Tuhan.
Tidak semua orang kaya masuknya ke surga itu seperti masuk seekor unta masuk lubang jarum. Enggak semua seperti itu. Orang kaya tertentu memang iya, ya. Tetapi saudara, saya mau mengutip falsafah daripada Rasul Paulus. Boleh munculkan Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 sebagai penutup. Rasul Paulus bilang begini, ya, dia dapat hidup dalam keseimbangan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi dia sudah ngalami dua-duanya, ya. Udah pernah jadi miskin, udah pernah jadi kaya, ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara hanya taunya Filipi 4:13 kan? Ya, ayat 12 dan ayat 11 saudara tidak pernah lihat kan? Ya, lihat segala sesuatu yang saudara suka dari konteksnya, saudara. Ya, supaya kita bisa belajar apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya jangan berontak, saudara. Ya, saudara dekatkan diri kepada Tuhan. Pasti saudara akan mengalami satu damai, sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus pernah begini, yang ditinggalkan Tuhan Yesus bukan janji mengenai harta yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus bilang begini di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ayo, siapa yang mau kaya seperti Salomo tapi nggak ada damai? Berantem terus dari pagi sampai malam sampai pagi lagi berantem terus gitu ya, cakar-cakaran ya, jambak-jambakan, saling caci maki, berantem terus. Saudara, mau nggak kaya ya? Mobilnya juga bukan mobil yang abal-abal ya, mobilnya Rolls Royce, Jaguar, segala semua ada. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini diberikan ya oleh Tuhan damai sejahtera. Walau makannya cuma ikan asin doang, tetapi kalau ada damai sejahteranya Tuhan, itu yang worth it, saudara. Itu yang sungguh-sungguh sangat berguna dan bermanfaat. Tuhan Yesus bilang gini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Saudara boleh personalisasikan ayat ini. Tuhan, terima kasih buat damai sejahtera yang kau tinggalkan bagi saya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bukan, Tuhan Yesus bukan ambil damai dari yang lain, tapi damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara bisa jabarkan kira-kira, tulis satu tulisan yang baik. Apa damai seperti apa yang dunia berikan, dan bandingkan itu dengan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Amin. Kita diberikan damai sejahtera. Ada uang, tidak ada uang, hati selalu senang. Ya. Saudara, satu gereja yang dibakar mengatakan seperti ini. Engkau boleh merusak, membakar gereja kami, tapi kamu sekalian tidak bisa merusak sukacita yang Tuhan kami berikan kepada kami. Mereka nyanyi dengan begitu luar biasa sementara melihat gereja masih ngebul dengan asap, saudara. Dibakar.
Tuhan izinkan itu terjadi, tapi dia tidak pernah mengambil sukacita, damai sejahtera yang dia berikan kepada setiap kita. Jadi jangan harapkan sesuatu yang sifatnya tadi tidak kekal, saudara. Saudara, coba kita sekarang mengejar sesuatu, ya, supaya kita bisa sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa dapatkan damai sejahtera di tengah-tengah mungkin padang gurun ekonomi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak nangis, kita tidak sepertinya komplain dan lain sebagainya. Karena damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Tuhan ingin kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sehat-sehat saja. Ya, imani saudara, kita punya Tuhan yang ajaib dan heran. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami. Pada hari ini kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Engkau memperlengkapi setiap kami untuk menjadi lebih kuat, lebih dekat. Kalau kami sakit, kami disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Kami percaya dan kami beriman ada sesuatu yang indah. Kami akan menjadi semakin mengenal Tuhan pada waktu kami menerima korban salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan salibnya selama mulia. Mari kita tenang sejenak dan kita akan dengar firman Tuhan yang saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu. Aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa.
Tuhan, di tangan kami ada roti dan anggur. Kami mengucap syukur buat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali memasuki satu bulan yang baru. Kami sungguh sangat berharap bahwa saat perjamuan kudus adalah saat di mana kami boleh sungguh-sungguh merasakan Tuhan hidup di dalam kami dan kami boleh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus berkata di dalam doa Bapa kami, berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kami sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. Kami mau berdamai dengan saudara-saudara kami. Kalau ada orang-orang yang sudah menyakiti kami dalam minggu ini dengan kata-katanya, kami mau memberikan pengampunan Tuhan, melepaskan pengampunan, supaya kami boleh menerima pengampunan yang penuh. Kami boleh menerima berkat kesembuhan, kami boleh menerima berkat penyertaan Tuhan, kami boleh menerima berkat janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Di tangan kami Tuhan ada roti. Inilah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami mau bilang terima kasih Tuhan. Karena kami sudah dirubah statusnya dari orang yang dihukum, yang harus masuk neraka, tapi oleh karena karya salib-Mu, oleh karena darah-Mu, oleh karena tubuh-Mu yang tercabik-cabik, hari ini kami boleh datang menghampiri Engkau. Kami boleh dengan penuh keberanian menghampiri tahta kudus-Mu, dan kami menerima Tuhan berkat-berkat perjamuan kudus. Kami percaya segala sakit penyakit kami akan disembuhkan oleh nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima roti ini. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, di dalam tangan kami ada cawan berisi air anggur. Ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kami. Kejadiannya memang sudah 2000 tahun lebih, tetapi khasiat kuasa daripada pengorbananmu, karya salibmu begitu luar biasa. Ini akan menyucikan segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan dan kami terima dengan penuh ungkapan rasa syukur. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan akan menolong kami, penyakit kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat penyertaan perlindungan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ini adalah minggu pertama di mana kembali kita akan membawa apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, perpuluhan kita. Ya, saya akan bacakan Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Maliaki pasal 3. Saudara, mari kita hormati firman Tuhan ya. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku
Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11. Aku akan menghardik bagimu belalang lahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kami percaya akan apa yang sudah kami katakan bersama-sama, Tuhan, dan inilah saatnya kami memberikan sebagai wujud daripada ketaatan kami akan firman Tuhan yang baru saja kami baca. Jadikan kami pelaku firman Tuhan dan berkat Tuhan ada di atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Boleh dari Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. biarlah kita hidup senantiasa di dalam berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita kedatangan tamu ya, Yeye dan saudara-saudaranya. Bisa berdiri, yang tamu yang dibawa Yeye. Bisa berdiri di tempat, kita sambut ya. Kata Yeye ada 12 orang. Puji nama Tuhan. Kami sangat senang ya menyambut saudara-saudara yang datang dari segala penjuru tentunya ya. Ada yang jauh, ada yang dekat. Silakan duduk kembali. Hari ini Ibu Yeye mengatakan ingin mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan ya. Karena Tuhan sudah menolong ya pada waktu kepergian daripada Bapak Kwok Mam Sun ya. Sebentar ya. Kwok Mam Sen ya, Sen ya. Dengan nama Indonesianya Bapak Nanang. Hari ini tepat 1 tahun. Ya, tepat 1 tahun Bapak Nanang tidak ada bersama-sama lagi dalam keluarga Ibu Yeye. Tetapi sebagai istri dan keluarga-keluarga yang tentunya sangat mengasihi Pak Nanang ini, ya saya pernah lihat orangnya ya waktu di Rumah Asyang. Tentunya kita akan tidak salah ya untuk mengingat kembali, mengenang kebaikannya, ya mengenang masa-masa hidupnya bersama dengan keluarga. Hari ini kita akan berdoa khususnya untuk Ibu Yeye
dan keluarganya. Ada Metri di sini? Oh iya, di depan ya, sorry. Udah sangat berubah seperti bos ya, jadi saya nggak kenalin. Bercanda ya. Jadi Yeye dan putranya ya, kita mau sungguh-sungguh berdoa ya supaya satu kali kelak keluarga ini benar-benar bertemu di dalam surga. Amin. Ya, tidak ada tempat lain, bukan di tempat lain. Karena kehidupan kita dalam dunia ini itu hanya sementara. Kata firman Tuhan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kalau lebih dari 80 tahun itu udah gak enak. Makan gak enak, jalan gak enak, tidur gak enak, ya duduk gak enak, dikit-dikit pegel, ya sakit pinggang, sakit kaki, dan lain sebagainya. Itu firman Tuhan. Jadi jangan marah-marah ya. Tadi saya jalan kaki di Batu Tulis, waduh capek saudara, biasanya nggak capek seperti itu ya. Ini sudah dari ketentuan dari Tuhan. Kembali kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya khususnya buat Bu Yeye dan Metri ya yang ada bersama-sama dan seluruh kerabat yang mengasihi Bapak Nanang ya. Tuhan sudah menetapkan tempat yang baik buat Bapak Nanang ya. Dan kita tentunya yang akan pergi ya. Bapak Nanang tidak bisa kembali kepada kita, tapi kita yang akan menghampiri dia ya di suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, hari ini kami bersuka cita karena kami bisa mengingat, mengenang kembali kekasih kami Bapak Nanang yang Tuhan sudah berkenan untuk memanggilnya 1 tahun yang lalu. Tuhan, hari ini keluarga daripada Ibu Yeye, Metri dan lain-lain kerabat merasa begitu bersedih ditinggalkan oleh orang yang kami sangat kasihi, orang yang dekat dengan kami sekalian. Hari ini kami sebagai ungkapan rasa syukur, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kami masih terpelihara, kami masih diberkati, kami masih dilindungi oleh Tuhan. Dan yang sangat luar biasa, kami masih didapati beriman kepada Tuhan. Biarlah Ibu Yeye dan Metri bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai pada saat di mana kami harus pindah dari dunia ini ke tempat yang lebih senang, yaitu surga yang mulia, di mana Tuhan Yesus ada. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan Ibu Yeye dan Metri dan seluruh keluarga dan kerabat yang ada bersama-sama dengan kami saat ini. Berkati mereka Tuhan, pelihara mereka, lindungi mereka. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan semua keluarga Ibu Yeye dan semua yang ada di sini, semua jemaat Raja Wali ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kalau kami sakit, kami disembuhkan. Kalau kami kekurangan, kami akan ditolong. Kalau kami merasa tawar hati, maka Tuhan akan memberikan satu revival. Haleluya, kebangunan rohani buat setiap kami. Kami serahkan keluarga Ibu Yeye Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Apakah Ibu Yeye atau Metri mau mengatakan sepatah, 2 patah kata? Saya serahkan mimbar ini. Silakan. Kalau memang ada ya. Wakil ini siapa Bu Yeye? Apanya Metri? Apanya? Ibu Indri ya. Ponakannya, silakan Bu. Shalom saudara. Maaf tadi saya datang agak telat karena saya dari Tangerang, agak mengganggu tadi, mohon maaf. Ya, saat ini saya ingin berterima kasih kepada Tuhan dengan caranya yang ajaib. Kalau kita bicara soal
Bapak Nanang, saya manggilnya Akhil Nanang ya. Kalau kita bicara soal Akhil Nanang, mungkin banyak sekali hal yang dibuat sama seperti kita, banyak jatuh, bangun. Kadang-kadang kita melakukan hal yang salah, kita bertobat, jatuh lagi di lubang yang sama seperti kita. Sebelumnya adalah Bapak Nanang bukan Kristen, tetapi memang cara Tuhan ajaib sekali. Cu Nanang diizinkan untuk sakit. Gak enak memang, gak enak. Tapi mungkin itu cara Tuhan mengenalkan diri. Tuhan ingin Cu Nanang mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi pada saat Cu Nanang sakit, mulai diperkenalkan dengan Tuhan Yesus baik. Ada mukjizat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dulu sekarang tetap sama. Mukjizat itu bisa terjadi, tapi dengan izin Tuhan. Ya, dengan izin Tuhan. Jadi mungkin pada saat itu dalam diri Cu Nanang tuh, wah, ada pengharapan ya, karena kan kita ada mukjizat, ada pengharapan berarti. Di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Tetapi memang manusia mengharapkan sesuatu mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi. Ternyata Tuhan bilang tidak. Ya kan? Tuhan bilang tidak. Jadi memang di dalam sakitnya itu, ya saya nggak tahu apakah Tuhan bicara secara pribadi, tapi ya dia mengakui dan dia percaya terhadap Tuhan. Secara manusia mungkin kita pikir, ini mah dikit lagi mah lewat, ini mah dikit lagi meninggal, telat banget percaya sama Tuhan. Tetapi saya percaya sekali, di dalam Tuhan tidak ada yang telat. Selama masih bernafas, selama masih bisa memuji Tuhan, selama masih bisa memohon ampun sama Tuhan, itu pasti terjadi sesuai dengan imannya. Dan saya percaya saat ini Cu Nanang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Terkadang sakit, kok mukjizat nggak ada gitu. Tapi ya itu, mukjizat disediakan kalau memang Tuhan mengizinkan. Tapi apapun yang terjadi, saya melihat Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik, rancangan Tuhan adalah indah. Coba kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus, kita juga nggak tahu seperti apa, ya kan? Tetapi sangat indah sekali di akhir hidup Cu Nanang bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, walaupun belum sempat dibaptis. Waktu itu pengen dibaptis, cuman nggak sempat. Tapi saya percaya pada saat dia mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat dan dia percaya kepada Tuhan, saat itu juga dia diselamatkan. Amin. Ya. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang ada di sini. Kami mohon juga bantuan doanya untuk Pak Nanang dan keluarga supaya kami tetap dikuatkan. Ya kan, kami tetap dapat memberitakan Injil dimanapun kami berada, dan kami bisa menjadi contoh dan saluran berkat dimanapun kami berada. Sekali lagi terima kasih. Kiranya kita tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semua diberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah melayani firman Tuhan dan perjamuan kudus. Tuhan Yesus pakai lebih luar biasa lagi. Kami Jemaat Raja Wali sangat senang atas kedatangan keluarga besar dari Ibu Yeye. Kalau punya kesempatan kita boleh sama-sama beribadah di sini ya, setiap hari Minggu jam 7:30. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya ada sedikit pengumuman ya. Saya akan bacakan. Info sepekan pagi ini ada sekolah minggu melalui Zoom jam 10.30. Jadi masing-masing di rumah masing-masing ya anak-anak kita. Lanjut. Ibadah kaum wanita setiap hari Rabu ke-1, ke-3, dan ke-5 jam 7 malam melalui Zoom. Setiap Rabu ganjil ya ada ibadah kaum wanita. KKA melalui Zoom juga dikoordinir oleh PKS masing-masing. Bagi yang rindu bergabung silakan hubungi Ibu Yantiko. Ibu Yantiko ada?
Ya. Rekening gereja persembahan Bapak Ibu, Saudara bisa ditransfer ke rekening gereja BCA nomor 58901347001 atas nama GCA Batu Tulis Raja Wali. Sesudah ibadah ini ada rapat Natal, nama-nama yang sudah tercantum di grup WhatsApp wajib hadir. Ibu Gembala sudah men-share beberapa hari yang lalu. Yang namanya disebutkan, tolong setelah ibadah ini kita langsung adakan rapat buat Natal kita tahun ini. Ibadah kita hari ini akan ditayangkan lewat YouTube channel GCA Raja Wali. Link YouTube akan di-share di grup WhatsApp gereja di setiap grup yang ada ya. Demikian pengumuman, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kiranya. Kesakitan tidak akan menimpa kami dan keluarga kami, karena Engkau yang melindungi dan menjagai setiap langkah kami, setiap keluarga-keluarga kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahannya pada akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh menjadi satu ibadah yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami yang hadir pagi hari ini, semua boleh diberkati. Ketika kami pulang, kami boleh membawa pemulihan, kesembuhan, sukacita, hati yang gembira Tuhan. Karena Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tutup ibadah kami ini, kami juga bersatu hati, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu pasti Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia ada dalam pikiran-Mu, Indonesia Tuhan ada dalam setiap rencana-rencana-Mu yang indah. Kau mengasihi Indonesia Tuhan. Ampuni kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, ada hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ampuni bangsa kami sehingga tidak menghalangi berkat Tuhan, tidak menghalangi hujan pertobatan atas bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden Pak Jokowi beserta para menteri-menteri Tuhan yang bekerja saat ini. Tuhan memberkati dari yang tertinggi sampai terendah. Hikmat Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, memberkati, menyertai setiap kepemimpinan pemimpin kami di negara ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, keadilan, kebenaran Engkau boleh tegakkan ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan buat Indonesia yang semakin hari semakin Tuhan pulihkan. Kami percaya akan lebih sempurna kembali Engkau pulihkan bangsa kami. Covid akan selesai Tuhan, perekonomian akan pulih kembali, segala aspek kehidupan negara kami boleh dipulihkan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami yang sudah melayani dalam firman Tuhan, perjamuan kudus. Tuhan, hikmat, kesehatan, kekuatan Kau senantiasa berikan kepada Ibu Gembala untuk lebih-lebih lagi Tuhan memimpin kami, untuk lebih-lebih lagi Tuhan menuntun kami, untuk lebih setia, untuk lebih takut akan Engkau, lebih sehati lagi dalam pelayanan Tuhan. Boleh saling bergandengan tangan, semua koordinator yang sudah Kau panggil, yang sudah Kau pilih Tuhan, boleh Engkau pakai secara luar biasa. Berdoa buat rapat yang akan diadakan untuk Natal tahun ini. Biar Tuhan menyertai rapat Tuhan kepada Ibu Gembala. Semua yang sudah diundang dalam rapat, hikmat Tuhan, ide-ide daripada Tuhan menyertai setiap pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua permohonan doa kami pagi hari ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Allah yang menjawab semuanya. Mari kita angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah kita. Nanti Ibu Gembala akan memberikan doa berkat buat kita semua. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.